Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para pendengar Radio An-Nasiha dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, yang merupakan hari ketiga di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mendengarkan kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa, yang insyaallah hari ini akan mengangkat tema 6 pilar meraih kesempurnaan ibadah di Ramadan. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir pemateri Al-Ustadzul Qarnain Muhammad Sulzihullah. Baik para pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak kajian interaktif Ramadan dengan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan qurrata wajhil 'am wa ajzala fihi al-fada'il wal in'am wa syarrafa awqatahu ala sa'iril awqat wa faddala ayyamahu ala sa'iril ayyam wa ja'alahu li'aqdi syuhuril 'am wasitatan nizam wa khassahu ala sa'iris syuhuri bimazidi fadlin wa ikram وعمر نهاره بالصيام ونور ليله بالقيام أحمده وأشكره على إحسانه العام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والدوام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وأتقى من تهجد وقام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam salah satu risalahnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menulis tentang bagaimana menjadikan salat itu sebagai qurrata ain, penyejuk mata dan menenangkan jiwa bagi seorang hamba. Dan risalah Ibn Al-Qayyim ini dicetak dengan judul Risalat Ibn Al-Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Beliau menyebutkan 6 pilar untuk memperoleh kesempurnaan di dalam solat. Tapi 6 pilar yang beliau sebutkan di sini sebenarnya tidak terkait dengan masalah solat saja. Bahkan dia adalah kaidah-kaidah, pilar-pilar yang berlaku pada seluruh ibadah. Apabila dihadirkan oleh seorang hamba, maka itu akan memperindah ibadahnya dan lebih mendekatkannya kepada kesempurnaan ibadahnya kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Ada 6 pilar yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Yang pertama adalah al-ikhlas, bahwa seorang di dalam melakukan ibadah hendaknya yang mendorongnya dalam melaksanakan ibadah itu, yang menyuruhnya untuk melakukan ibadah adalah karena dia mengharap kebaikan dari Allah, dia cinta kepada Allah, dia mencari ridha Allah, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, serta senang untuk melaksanakan perintahnya. Ikhlas hanya untuk Allah,
tidak ada di dalam jiwanya suatu pendorong yang berkaitan dengan duniawiyah, suatu bagian dari kehidupan yang fana, tapi dia mencari wajah Allah yang maha tinggi, cinta kepadanya, takut dari siksaannya, dan mengharap pengampunan dan pahalanya. Dan keikhlasan ini adalah salah satu ciri khusus di dalam puasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pahala untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Kecuali puasa, puasa itu khusus untukku dan aku sendiri akan memberi pahala untuknya. Maka terdapat di dalamnya makna dari keikhlasan. Dan hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, pada 3 amalan agung di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Di riwayat yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Di riwayat yang ketiga, "Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, di suatu riwayat siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan, dan di riwayat yang ketiga siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala. Perhatikan syaratnya, karena keimanan, yang mendorongnya adalah keimanan kepada Allah dan mengharap pahala. Dan ini menunjukkan keikhlasan. Pentingnya keikhlasan di dalam beramal. Apabila keimanan, keyakinan yang benar dan mengharap pahala, keikhlasan dihadirkan oleh seorang hamba, maka siapa yang berpuasa, yang salat malam, yang menghidupkan Lailatul Qadar, diterangkan keutamannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Maka mari kita mengikhlaskan setiap amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa puasa, berupa salat, berupa sedekah, berupa berbuat baik kepada makhluk, memberi makan, dan selainnya dari amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Kemudian pilar yang kedua adalah dia menghadirkan as-sidq wan nusuh, menghadirkan kejujuran dan ketulusan di dalam pelaksanaan ibadah. Sidq bisa bermakna jujur, penuh semangat ia di dalam melaksanakannya, ia penuh dengan kesungguhan. Dan an-nusuh itu artinya dia tulus di dalam mengerjakannya. Dia sempurnakan pelaksanaan ibadah itu dengan sebaik mungkin. Itu makna nasihat secara bahasa. Iya. Maka seorang dalam melaksanakan ibadah, dia memiliki as-sidq wan nusuh, kejujuran atau kesungguhan dan ketulusan. Dan ini adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka jujur kepada Allah, bersungguh-sungguh, maka itu yang terbaik untuk mereka. Iya. Karena itu di dalam ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba hendaknya memurnikan hatinya hanya untuk Allah. Dia kerahkan segala kemampuannya di dalam melaksanakan ibadah itu. Dia hadapkan kepada Allah dengan segala kekuatan yang dia miliki. Dia hadirkan konsentrasi hatinya di atas ibadah. Dan dia laksanakan ibadah tersebut di atas bentuk yang paling indah
di atas cara yang paling sempurna secara zahir dan secara batin. Secara zahir dan secara batin. Dan apabila hal ini dilakukan oleh seorang hamba, maka akan menyempurnakan ibadahnya dan akan memberikan kebaikan untuk seorang hamba di dalam penegakan makna dari ibadah tersebut. Iya. Puasa demikian pula halnya perlu kita hadirkan makna kejujuran, kesungguhan di dalam menyempurnakannya dan menjaga segala waktu-waktu dan menjaga segala ketentuannya, serta kita berusaha untuk menyempurnakan puasa tersebut dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala telah tuntunkan bagi orang-orang yang berpuasa, apakah di siang harinya maupun di malam harinya dari bulan Ramadan tersebut. Kemudian pilar yang ketiga adalah al-mutaba'ah wal iktida. Menghadirkan mutaba'ah dan iktida, bahwa seorang di dalam ibadah dia selalu mencontoh tuntunan agama, hanya menapaki jalan yang digariskan oleh agama. Maka di dalam puasa maupun yang lainnya, salat, puasa dan yang lainnya, seorang muslim harus bersemangat dengan segala semangat untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadahnya, mengikuti bagaimana beliau melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan beliau. Dan tidak boleh seseorang itu mengikuti apa-apa yang diada-adakan oleh manusia, apakah penambahan terhadap syariat atau pengurangan, hal yang tidak ada dasarnya, tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ini adalah perkara yang wajib ditinggalkan oleh seorang hamba untuk menjaga kesempurnaan ibadahnya. Sebab kalau dia berbuat sesuatu yang tidak dibangun di atas tuntunan Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang ditolak. Hadits Aisyah riwayat Muslim, dan di riwayat Bukhari dan Muslim dengan lafaz man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka hal tersebut adalah hal yang tertolak. Iya. Dan pada hari kiamat, seorang hamba tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditanyakan kepadanya tentang banyaknya amalan yang dia kerjakan. Tapi pertanyaan yang ditanyakan sebagaimana di dalam Al-Qur'an, "Mada ajabatumul mursalin?" Bagaimana kalian menjawab seruan para rasul? Yang ditanyakan adalah kesesuaian, sejauh mana kita telah memenuhi seruan para nabi dan para rasul dengan mengikuti dan mencontoh mereka. Dengan mengikuti dan mencontoh mereka. Maka ini pilar yang ketiga yang hendaknya dihadirkan pada setiap ibadah. Bahwa seorang di dalam ibadahnya harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pilar yang keempat adalah seorang menghadirkan tingkat al-ihsan, derajat al-ihsan, yaitu dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Jibril pernah datang kepada Nabi berwujud manusia lalu bertanya, dihadiri oleh para sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurkan kedatangan Jibril dengan ucapan beliau, "Fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum." Sungguhnya yang datang itu tadi adalah Jibril, dia mengajarkan kepada kalian agama kalian. Di antara pertanyaan Jibril, dia bertanya, "Wa mal ihsan?" Apakah ihsan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Iya.
Ini dua kondisi muraqabah. Tingkatan yang paling tingginya dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Iya. Seakan-akan dia melihat Allah. Dan ini tingkatan yang sangat tinggi. Dan ini hanya lahir dari seorang hamba yang memiliki keimanan yang sempurna terhadap nama-namanya dan terhadap sifat-sifatnya. Sehingga pada setiap ibadah seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya, berbicara dengan perintah dan melarang dengan larangannya, mengatur segala perkara makhluk. Iya. Dan dia seakan-akan menyaksikan bagaimana amalan dan ruh hamba dihadapkan kepadanya tatkala ia telah meninggal. Dia saksikan hal tersebut dengan hatinya dan dia menyaksikan keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya Jalla Jalaluh. Apabila ini hadir di dalam diri seorang hamba, maka ini adalah derajat yang sangat tinggi. Dan ini semuanya hanya terlahir dari seorang hamba yang memiliki kekuatan keimanan, memiliki tauhid yang baik, dan mengenal nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mampu di keadaan ini, maka ada tingkatan yang kedua dari al-ihsan. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Allah mengawasi kita, memperhatikan kita. Apa saja yang kita kerjakan, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Maka ini apabila dihadirkan di dalam ibadah, akan membangun ibadah itu di atas kesempurnaan, membuat hamba itu malu untuk beribadah kepada Rabb-Nya dalam keadaan bermalas-malasan, membuat hamba tersebut bersemangat untuk menyempurnakan ibadahnya, dan membuat hamba tersebut selalu berusaha untuk diridhai di pandangan Rabb-Nya Jalla Jalaluh. Kemudian pilar yang kelima adalah derajat al-minnah. Dia menghadirkan kondisi al-minnah, yaitu dia selalu menyadari bahwa apa yang dia lakukan dari ibadah itu semata anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal nikmat dan keagungan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, yang menyebabkan dia mampu menegakkan ibadah tersebut, mampu melakukan salatnya, mampu melakukan puasanya. Itu semata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bertutur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, andai kata bukan karena Allah, kami tidak akan mendapat hidayah. Tidak pula kami mampu bersedekah, dan tidak pula kami mampu untuk melaksanakan salat. Maka seorang hamba pada setiap ibadah yang dia lakukan, dia merasa bahwa ibadah-ibadah yang dikerjakan itu adalah semata anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Dia syukuri anugerah tersebut, dia sadari keagungan nikmat tersebut, sehingga ia semakin khusyuk di dalam ibadahnya. Ibadahnya hanya diserahkan hanya kepada Allah yang maha memberikan nikmat kepadanya, yang memberi taufik untuk melakukan ibadah tersebut. Tidak pernah ada di dalam dirinya kesombongan, merasa bangga dengan apa yang dia kerjakan, sebab dia tahu bahwa apa yang dikerjakan dari ibadah itu semata anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, dan ini adalah pilar yang indah yang hendaknya diperhatikan, adalah seorang menghadirkan bahwa dirinya dalam setiap ibadah selalu kurang, tidak pernah sempurna. Iya. Dia menghadirkan bahwa dia penuh dengan kekurangan. Karena itu dia bersungguh-sungguh menegakkan ibadahnya dengan segala kesungguhan, mengerahkan segala kemampuannya, sebab dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang muqassir, seorang yang banyak melakukan kekurangan di dalam ibadah tersebut. Tatkala dia berkhidmat kepada Rabb-Nya, dia berkhidmat kepada Rabb-Nya, beribadah kepadanya, dia sadar bahwa dirinya banyak kekurangan, dan dia cinta untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Maka ini adalah sebuah derajat yang indah, pilar yang indah, apabila dihadirkan di dalam ibadah, akan membantu hamba untuk mengagungkan Rabb-Nya, membesarkannya, dan akan memberikan di dalam dirinya rasa malu, dan akan memunculkan di dalam dirinya rasa takut, dan dia akan berusaha untuk menuluskan ibadahnya, menyempurnakan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga 6 pilar ini bisa bermanfaat
untuk kita semua dan kita amalkan di dalam pelaksanaan puasa kita dan di dalam seluruh ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang memperoleh kesempurnaan di dalam ibadah, diterima puasa dan salatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Wallahu taala alam.